Sekarang orang Yahudi diajarkan, bolehkah membunuh orang benar demi menghapuskan dosa-dosa penjahat? Menurut Tuhannya Yahudi, bolehkah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Kalau boleh, silakan saudaraku Kristen yang hebat, yang lulusan STT, lulusan Patikan, lulusan neraka, hadir di sini, tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi boleh dia mengutuk atau menghukum orang benar demi untuk menyelamatkan para pelaku kejahatan. Itu bisa saya baca di mana dalilnya. Silakan. Ya, saya jadi bingung dengan narasi Bang Suma. Ada di satu sisi dia membela Yesus, tetapi ada di sisi lain dia menghujat Tuhan Yesus. Maksudnya dia tidak percaya dengan Yesus. Saya jadi bingung. Sebenarnya Bang Suma ini otaknya, pikirannya itu lagi gamang kemana loh? Karena saya bingung. Supaya Anda tidak bingung, saya jawab singkat. Dia membela Yesus, tapi ada kalanya dia menganggap Yesus sebagai penghujat atau pengguna keji. Ini orang bikin bingung. Orang-orang yang dengar ini saya jadi jawab lama. Saya jawab singkat supaya Anda tidak bingung, supaya diskusi bisa bagus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah iblis dalam nama Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, Damsyik, dan berkata ada Mesias di dalam bilik penjara, inilah Mesias, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang bermukjizat, melakukan kekuatan, tanda-tanda dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Camkan itu. Jadi menurut Yesus yang asli, akan datang Yesus palsu, datang ke padang gurun, datang ke bilik, mengaku Yesus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak ini akan menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi Kristus yang diikuti adalah si palsu. Makanya di akhir terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus asli? Sorry, yang kau panggil itu Yesus palsu, bukan aku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena si Yesus palsu mengajarkan menghancurkan semua ajaran Elohim, mengajarkan menghancurkan semua ajaran Musa, mengajarkan menghancurkan semua ajaranku ketika aku datang di tengah-tengah kaumku. Yesus palsu telah membimbing kalian kepada jalan ke neraka. Dan itu bukan aku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka itu? Mereka yang mengaku pengikut Kristus hari ini. Jadi jangan bingung. Yesus itu memang ada dua. Paulus mengatakan di dalam suratnya, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Baca. Apa kata Paulus, pendiri agama Anda? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan dari anak Maria. Catat itu. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Aku menerima Injil 13 bukuku bukan dari anak Maria, bukan dari manusia, tapi dari sosok yang datang kepadaku dalam rupa suara bernama Yesus Kristus. Sampai sini Anda masih bingung? Yang datang kepada Paulus namanya Yesus tapi bukan manusia. Yang datang mengajarkan jalan keselamatan kepada Yahudi, Yesus, dan dia adalah manusia. Makanya orang Kristen yang tidak pernah belajar mengatakan Yesus yang kami sembah 100% manusia dan 100% bukan manusia, alias hantu. Karena cuma suara doang.
tidak ada fisiknya. Berarti Kristen menggabungkan dua Yesus, Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Orang Islam yang tidak pernah belajar tentang Bible bisa saja mereka dibodohi. Tapi apologet Islam yang handal akan tahu bahwa yang disembah Kristen bukanlah Yesus manusia, tetapi Yesus yang bukan manusia. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Tanya Yesus. Yesus, emang ada Yesus yang bukan manusia? Ada, yaitu Kristus palsu yang datang melakukan banyak tanda yang dahsyat. Inilah yang kalian sembah. Inilah yang dipakai oleh Rusuli Lubis bermukjizat di mana-mana. Yang nanti Rusuli Lubis ketika bertemu Yesus asli berkata, "Hei, dulu aku mengobati orang banyak pakai namamu. Hei, dulu aku banyak mengusir setan pakai namamu." Apa kata Yesus? "Nenekmu kiper. Aku tidak mengenal kau. Kau pembuat kejahatan enyah daripadaku." Kenapa bisa demikian? Karena Yesus konsentrasinya adalah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah ila Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel yang asli. Iblis yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh keturunan Adam menjadi pengikutku. Itu yang palsu. Sampai sini masih bingung? Anda masih bingung? Kalau masih bingung, sampaikan biar saya ajarkan lagi. Silakan. Hebat ini narasinya. Kita mau dibawa kepada pengertian tentang siapa itu Yesus palsu dan siapa itu Yesus yang benar. Ini baik loh. Artinya kita diingatkan orang-orang Kristen yang mendengar komal ini bahwa ini loh, di Bang Zuma ini sedang membedakan, sedang mengkategorikan mana yang palsu dan mana yang bukan. Sementara orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus tentu tidak menyangkal dia sebagai anak Allah, dia sebagai korban tebusan yang mati di kayu salib. Sementara Yesus yang palsu, dia tidak mati di kayu salib, dia adalah pengajar sesat. Tapi Bang Zuma tidak menjelaskan yang palsu itu modelnya kayak apa. Orang Kristen berdoa dalam nama Yesus dan menyembuhkan, itu bukan manusianya yang melakukan, tetapi kami percaya Rasuli tadi mengutip nama satu orang itu ya, dia melakukan di dalam nama Yesus. Apakah Yesus palsu dapat menyembuhkan? Apakah Yesus yang imitasi dapat melakukan mujizat? Tentu tidak. Nah, kita orang percaya sudah jelas bahwa Tuhan yang kami percaya itu bukan Tuhan yang palsu. Kami percaya bahwa dengan mengakui Yesus Kristus sebagai datang sebagai manusia dan dia sekaligus adalah anak Allah, dia adalah Allah. Benar-benar kita itu sudah tahu bahwa ini bukan Yesus yang palsu. Kami bukan percaya kepada Tuhan yang tidak jelas. Sayang sekali, tapi saya hargai narasinya bahwa Bang Zuma sedang memposisikan, membedakan ini yang palsu. Tapi yang imitasi ini tidak begitu jelas. Tapi orang Kristen nggak salah. Harga mati bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias yang datang, bukan Mesias gadungan. Jangan salah, brother. Kita percaya bahwa dia itu membuat keajaiban. Kalau dengan nama Yesus seseorang disembuhkan, seseorang dibenarkan dengan nama Yesus terjadi mujizat, itu hal biasa bagi kami. Dan itu iman percaya kami yang tidak, itu merupakan harga mati. Coba kamu jelaskan ini yang Mesias Yesus yang gadungan itu yang mana? Kami nggak jelas loh. Jangan bawa kepada orang Kristen semua secara general. Orang Kristen percaya kepada Mesias palsu atau Yesus palsu. Jangan salah. Baik. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini ada gereja satanik, ada gereja satanik yang kemudian mempraktekkan secara menyeluruh daripada ajaran setan mengatasnamakan Kristus. Itu bukti satu, itu fakta. Kalau tidak percaya, tanya komedian Mongol. Dia akui itu. Dia bahkan menjadi jenderal lapangan gereja satanik waktu itu. Nah, sekarang Anda bertanya kepada saya, buktikan kepada kami kalau kami itu adalah pengikut Kristus palsu. Saudaraku, Yesus sudah menamatkan ajarannya di tengah-tengah kaumnya. Saudara baca doa dia yang lengkap di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa pernyataan sikap Yesus di hadapan Tuhan?
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini Yesus berbohong enggak kepada Tuhannya? Ini sedang berdoa nih, sedang berkomunikasi dengan Sang Bapa. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku, yang Tuhan Elohim berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Berarti sebelum Paulus mengarang cerita, sebelum Markus mengarang cerita, sebelum Lukas mengarang cerita, firman Yesus sudah selesai. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan kepada orang-orang jahat tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk orang jahat. Sedangkan tanda untuk orang benar, anak manusia akan tampil di tengah langit. Jadi tanda yang diberikan kepada angkatan jahat, anak manusia keluar dari kubur. Tanda yang benar diberikan kepada angkatan benar, anak manusia tampil di tengah langit. Satu tampil di tengah kuburan, satu tampil di tengah langit. Yang tampil di tengah langit angkatan benar, yang tampil di tengah kuburan angkatan jahat. Di mana Kristen berada? Mereka selalu memperingati kebangkitan Kristus. Satu hal, ketika Anda minta bukti, Yesus berpesan kepada muridnya, apabila, camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kamu, kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen yang muncul belakangan. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun. Siapa yang pernah ke padang gurun menuju ke Damsyik? Paulus. Ada Mesias di sini dan ada Mesias di dalam bilik. Siapa yang menulis surat di dalam bilik penjara? Paulus. Jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Nah, Kristus palsu akan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin dipakai apa mujizat itu oleh penyesat yang ngaku Yesus ini, yang memakai nama Yesus ini, untuk menyesatkan banyak orang. Berarti si Billy Sisis mampu bermujizat. Yesus ketika dicobai oleh iblis di Matius 4, Lukas 4, Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, jika engkau menjadi pengikutku, segala kekuatan akan aku berikan kepadamu, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, termasuk kepada rusuli lubis. Makanya orang-orang Kristen, kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti, di padang mahsyar maksudnya, di padang mahsyar, pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, ngobati orang pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada pengikut Yesus yang palsu, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Berarti mereka menyebut nama Yesus, dan Yesus datang membantu mereka mengobati orang sakit. Yang datang itu siapa? Kalau yang asli tidak mengenalnya, tapi namanya juga Yesus. Tapi yang asli tidak mengenalnya, tapi yang disebut juga Yesus. Tapi yang asli tidak mengenalnya. Lalu Yesus yang mana yang datang? Pasti yang palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau orang Kristen ini ternyata bukan pengikut Yesus palsu, lalu pengikut Yesus palsu yang akan diusir nanti itu sopo rek? Islam, Hindu, Buddha? No, makanya di awal pertemuan saya mengatakan orang Kristen itu pandai-pandaian mereka menggabungkan dua Kristus, Kristusnya Yahudi dan Kristusnya Roma Yunani, mereka gabungkan menjadi satu untuk menipu orang-orang yang lemah akal yang tidak mengerti perbandingan agama. Padahal sejatinya tidak ada kekuatan dari gereja,
tidak ada kekuatan dari Kristen, baik itu lulusan sekolah tertinggi dimanapun dia sekolah, di neraka sekalipun, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi yang mengutus Musa, yang mengutus Abraham, yang mengutus Harun, Daud, Salomo, dan juga mengutus Yesus yang mengatakan, aku Tuhan akan menyelamatkan para penjahat dengan cara menumbalkan orang yang kukasihi. Itu tidak akan ada tuh. Jadi hanya Pauluslah yang mencuci otak pengikutnya, karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Pret! Itu ilmumu, itu maumu. Karena apa? Itu bisikan dari yang datang kepadamu ketika kamu ke Damsyik. Tapi Yesus sudah menamatkan ajarannya. Dia hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan apa yang disampaikannya sudah sampai kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan muridnya menundukkan dia sebagai rasul utusan Tuhan saja, bukan sebagai Tuhan yang turun ke bumi. Yang mengajarkan dia adalah dewa turun ke bumi hanyalah Paulus, pendiri agama Kristen. Kesimpulan saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Tolong Anda jawab. Kalau Kristus yang dikutuk ini adalah yang asli, tolong tunjukkan di mana Elohim membolehkan membunuh dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu, dengan kerjasama iblis merasuki orang-orang. Tolong, di mana itu terjadi? Membunuh orang benar, menyalibkan orang benar, menombak orang benar, menampar orang benar, menganiaya orang benar, demi untuk menyelamatkan para pendosa dari barat, Romawi, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana itu tertulis di kitabnya Yahudi? Sampai kuda bisa main bola melawan MU, tidak akan pernah bisa Anda tunjukkan dalilnya. Silakan. Itu PR. Sampaikan ke gereja-gereja, Bang Suma minta dalil di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa si jahat dengan mengorbankan anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, bunuhlah dia supaya aku mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah anakku yang tumbal. Hah? Ada kayak gitu? Enggak ada. Percaya kepada anakku, bisa kamu selamat, kau tidak mati dalam dosa. Kalau kau percaya kepada anakku, anakku mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka. Kasih kesempatan lagi. Udah, okay. Saya mau jawab. Saya kasih kesempatan, tolong kasih dalil. Saya tidak butuh congor. Saya butuh dalil. Silakan Bang. Silakan. Saya mau jawab pertanyaan. Ya. Sekelas Gurunda Bang Suma tidak mengerti dan tidak paham tentang kematian Yesus. Ini cacat logika yang pernah saya dengar. Apakah Yesus di kayu salib itu dia mati karena tombak atau karena perbuatan jahat manusia? Ini keliru. Ini cacat logika yang ada di dalam pikiran Bang Suma. Kematian Yesus di kayu salib pada saat dia katakan, Father, into your hand I commend my spirit. Dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Jangan kamu katakan itu ada orang-orang pemberontak yang membunuh, yang mengambil nyawanya. Ini cacat logika yang selama ini terbangun di dalam pikiran Bang Suma yang cacat. Yang saya katakan, orang Kristen percaya wah Yesus mati di kayu salib itu secara manusia dia mati, jadi bangkai badannya, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Tetapi soal nyawanya, saya tidak tanya itu, Bang. Bukan kekuasaan manusia. Itu ramuan, itu ramuan dari gereja yang saya minta dalil. Ini tertulis dalam Yohanes 17:18. Kamu tidak paham tentang abangku yang cakep, yang saya minta dalilnya Tuhannya Yahudi. Kamu ngomong. Saya minta dalil. Saya minta dalil, Abang. Bisa diskusi dengan baik. Kalau ramuan-ramuan seperti itu kita udah tamat. Saudara, kalau ramuan-ramuan seperti itu menyerahkan nyawanya, padahal Yesus berdoa, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Kamu baca kemudian Lukas 22, di situ bukan Yesus yang dibunuh menurut Yesus, bukan Yesus yang dibunuh menurut Yesus. Jelas sekali di situ. Dia mengatakan di data yang kitab Anda dikatakan apa? Dia akan dibawa dan dihakimi. Dia akan diserahkan. Mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Dia akan diserahkan kepada manusia, dan setelah mereka membunuh dia, maka dia akan bangkit pada hari ketiga.
Bukan aku, dia. Anak manusia, dia. Siapa dia? Penjahat itu. Bukan aku. Jadi saudara, saya minta dalilnya. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan korban orang benar, orang yang dikasihi, untuk dibunuh agar menghapuskan dosa-dosa Kristen. Jangan Anda bawa ramuan gereja ke sini, jangan. Jangan Anda bawa ramuan gereja itu ke sini, jangan. Itu percuma, abangku. Itu tidak akan mungkin saya percaya. Kenapa? Karena di Markus 9, Yesusnya tertulis di sana menurut karangan penulis Markus, apa yang dikatakan? Bahwa dia akan datang. Sudah tertulis tentang dia, bahwa dia akan banyak menderita dan dia akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Dia, bukan aku. Paham di situ ya? Ketika kemudian Yesus mengatakan dia akan diserahkan kepada manusia, manusia akan membunuhnya, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia, bukan aku. Paham sampai situ? Baca Markus 9 nomor 31, nomor 32. Ya? Paham ya? 3 berapa itu ya? 31 sampai 32. Udah benar. Kau baca di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Bisa nggak Yesus dibunuh? Bisa nggak Yesus dibunuh? Sedang berbicara tentang anak manusia, manusianya, dagingnya yang dia sedang berbicara. Pertanyaan saya. Boleh nggak Yesus dibunuh? Bisa nggak Yesus itu dibunuh orang? Kenapa? Kalau manusia dia bisa dibunuh, kenapa tidak Yesus bisa? Mengatakan tidak akan ada yang bisa membunuhku kecuali aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Justru itu ya, iya betul. Tetapi secara manusia itu dia ditolak. Ya itu maumu. Itu maumu. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh? Manusianya yang dibunuh. Siapa yang manusia itu siapa? Yang manusia itu siapa? Manusianya mati di kayu salib. Manusia itu siapa? Manusia yang di situ siapa? Yesus mati di kayu salib. Berarti Yesus dibunuh. Berarti Yesus dibunuh. Siapa yang bunuh? Ini nenekmu kiper. Kau tanya saya. Siapa yang bunuh? Iya manusia. Mereka yang membunuh. Mereka yang membunuh, tetapi secara manusia itu tidak dapat mengambil. Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak akan ada yang bisa membunuhku. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Lalu yang dibunuh mereka ini siapa? Mengapa dia dibunuh? Karena dia meninggalkan nyawanya. Yang dibunuh ini siapa? Mengapa dia dikatakan yang dibunuh ini siapa, Cak Ayu? Ini orang lagi bicara tentang siapa sebenarnya kamu? Jangan kamu jawab yang bukan saya tanya. Yang nyambung dong. Yesus ya, kita lagi bicara soal Yesus, kamu. Ya, saya bertanya, mereka membunuh dia. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Ya, saya di mute ini gimana ini, host? Yang kita sedang bicara tentang Yesus di kayu salib, kamu tanya siapa? Ini logika kamu cacat sekali, brother. Hei, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuhku. Bicara Yesus, saudaraku. Kenapa kamu tanya? Yesus mengatakan. Botolnya sekali kamu di sini. Hei, dengar. Dia mengatakan apa? Aku akan hidup. Kematianku bukan karena siapa-siapa, kata Yesus. Tidak akan ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang siapa yang dibunuh di sini? Mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh? Yesus tidak akan pernah bisa dibunuh. Siapa yang membunuh dia? Di atas kayu salib, waktu dia dinyatakan mati, itu betul dia mati atau tidak? Kamu logikanya bukan begitu. Yang disalib itu betul mati memang. Saya saksinya dalam Bibelmu itu mati.
Memang mati. Kenapa kamu bilang tanya siapa yang membunuh? Nah sekarang kalau Yesus yang Kalau dia dibunuh bunuh ini, itu siapa, nggak ada urusan. kalau Yesus yang dibunuh ini, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan tidak akan ada orang yang bisa membunuhku. Justru itu dia katakan tidak ada yang mengambil nyawaku kan. Nah, Tadi terus siapa ini yang diceritakan? Dengar. Markus 9 nomor 31. Jawab Yesus, perkataan Yesus, Anak Manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh ini? Siapa yang dibunuh? Apakah benar ini? Di sinilah kekuasaan yang cacat, kamu yang nggak bisa bikin. Siapa yang membunuh ini? Siapa yang dibunuh di sini? Mereka membunuh Yesus. Nggak mungkin. Mereka membunuh Yesus, nggak mungkin. Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Berarti nggak mungkin. Mereka akan membunuh dia. Dia ini siapa? Ditombak, dipaku, itu apakah tidak mengakibatkan kematian? Masalah generasi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 18, tidak seorang pun mengambil nyawaku, tidak seorang pun yang bisa membunuhku. Yohanes 10:18, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh aku. Jam 3 sore. Dan mereka yang akan membunuh dia, mereka akan membunuh dia. Ini siapa ini yang dibunuh? Ya karena Tuhan tidak akan bisa mati. Tapi secara manusia, masa kamu tidak bisa? Kemanusiaannya yang mati. Tuhan tidak bisa mati. Kamu baca Yohanes 1 nomor 14. Tuhan itu menjadi daging katanya. Setelah Tuhan menjadi daging, dibunuh. Ya kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Tuhan dibunuh. Yesus mengatakan, jangankan sebagai Tuhan, sebagai manusia, kata Yesus dalam Yohanes 10 nomor 18, tidak ada seorang benar pun. Itu Bang, semua itu betul. Saya memang kalau itu betul, kalau Anda mengakui itu betul, mereka akan membunuh dia. Ini siapa yang dibunuh oleh mereka? Manusia jelas mati. Kamu nggak sadar loh. Oh mama, jadi maksudmu yang tidak bisa. Dengar, berarti maksudmu yang tidak bisa dibunuh pada diri Yesus itu apanya? Kodrat ilahinya itu kan. Nenekmu kiper. Bukankah kodrat ilahinya sudah menjadi daging? Manusia dagingnya ini kodrat masalah generasi. Kamu kayaknya iri kita punya dua Tuhan yang punya dua kodrat. Kamu baca Kolose 2. Kita orang Kristen punya dua kodrat. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus itu adalah kepenuhan ilahi. Tubuhnya adalah ilahi. Mulai dari rambut sampai kakinya, kukunya, itu adalah ilahi. Ilahi dibunuh. Ilahi dibunuh. Kamu nggak ngerti tentang ilahi dan insania. Kamu ada menjania. Kau baca Kolose 2. Kau baca Kolose 2. Kau baca Kolose 2. Harus belajar lagi dong. Kau baca Kolose 2 dan kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sebagai dewa, dia tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya. Si dewa mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Berarti yang menjadi manusia ini siapa? Dewa kan? Apa dewa ini? Dewa dari mana ini? Dewa ini? Dari mana ini kamu kutip ini? Jangan keluar. Theos itu apa, Bang? Kita nggak hidup dengan bahasa. Theos itu apa? Theos itu apa? Kita nggak mengerti dengan bahasa. Theos itu Tuhan lah. Theos itu dewa. Ya Tuhan. Ya. Oke, kita ikuti. Paulus mengatakan Theos mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengambil rupa manusia. Setelah menjadi rupa manusia, si Theos ini dia dibunuh. Betul? Ya. Yesus mengatakan sebagai manusia dia tidak akan dibunuh. Tidak ada manusia yang bisa membunuhnya.
Iya, Ayo. karena dia tuh karena ilahi kodok Tuhannya itu yang tidak bisa mati. Kamu Saudaraku, baca Yohanes 10 ayat saudaraku, 18 saudaraku, tadi. Kamu mengakui saudaraku, Yohanes 10 ayat 18 kan? saudaraku, Kamu baca tadi Anda Yohanes baca 10 ayat 18, Filipi kamu 2. akui. Saudaraku, Anda baca Filipi 2 nomor 6, yang menjadi daging di situ dewa atau bukan? Siapa yang bilang dewa ya? Tuhan itu Theos. manusia, iya. Ya, berarti yang manusia ini Tuhan kan? Iya, kenapa? Yang dibunuh oleh mereka ini Tuhan kan? Ya manusianya itu kan. Loh, kok masih manusia? Kodratnya- Bukannya kodrat tadi, manusia. bukannya tadi si dewa mengosongkan dirinya. Ya, betul. Setelah ya. mengosongkan dirinya, dia menjadi apa? Manusia. Setelah menjadi manusia, masih ada ketuhanannya. Jelas lah, masih ada ilahinya, masih Dia mengosongkan diri Iya, dan kenapa? tidak mempertahankan ketuhanannya. Iya, betul. Berarti dia menjadi manusia. Benar. Kosong enggak di situ? Kosongkan dalam diri Allah itu menjadi manusia. Kenapa kamu salahkan loh? Ketika dia menjadi manusia, masih ada nggak sisi ketuhanannya? Sudah menjadi manusia, kenapa kamu pikir Allahnya akan hilang, keilahiannya akan hilang? Mengosongkan diri. Setelah Maksudnya dia jadi apa? manusia. Dia mengosongkan diri dari apa? Dari keilahiannya untuk datang ke manusia. Nah, berarti yang manusia ini masih ada sisi keilahian atau tidak? Jelas ada lah, kamu ini Dari mengosongkan diri dari apa? dari Allah mengosongkan diri dari faktor kealahannya, entitas Allahnya mengosongkan diri menjadi manusia. Ini kamu. Ketika dia menjadi manusia masih ada sisi keilahiannya. Oh jelas lah, kamu membatasi Tuhan itu. Aduh, Yang mengosongkan diri tadi apa? parah sekali kamu pikir Allah Yang itu tidak bisa mengosongkan membuat diri saja. dan tidak mempertahankan ketuhanannya tadi itu siapa? Allah sendiri. Kenapa? Berarti ketika dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, pada diri manusia ini masih ada nggak sisi ketuhanan? Oh jelas lah. Mama, Kamu pikir itu Tuhan itu kamu bisa pikir dengan otakmu yang terbatas yang tidak ada di situ. Kamu pikir Tuhan itu kamu iri. dalilnya, Kamu kan punya dua Tuhan. dalilnya jelas, dalilnya jelas, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba dan menjadi manusia. Terus kenapa? Kenapa? Masalah apa dengan kamu? Sekarang Kamu mengosongkan dirinya sekarang menjadi dewamu manusia. itu, sekarang dewamu itu, ketika dia tidak mempertahankan kedewaannya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, tidak mempertahankan dan mengosongkan diri dari aspek ketuhanan, lalu menjadi manusia, pada diri manusia ini, apakah masih ada aspek ketuhanan? Apakah aspek ketuhanan kamu pikir Tuhan itu nggak sepikiran kamu? Saya tidak mikir, Bahlul. Saya baca dalil. Dalilnya yang mengatakan, dalilnya yang mengatakan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dari aspek ketuhanan. Tuyul Kan kamu tidak mengerti tentang mengosongkan diri. Kamu tidak mengerti tentang menjadi rupa, menjadi hamba. Oke, Kamu tidak mengerti saya tentang tidak mengerti. bagaimana Oke, manusia itu bisa tidur, bisa makan saya Tuhan tidak itu mengerti. sampai mati. Oke, aku Kamu nggak tidak tahu ngerti, itu. Bang. Kalau, Kamu hey, kalau dia sudah mengosongkan diri dari aspek ketuhanan, apakah masih ada aspek ketuhanan pada dirinya? Tetap rupa Allah dalam roh masih tetap diam di dalam dia. Kenapa tidak? Kenapa rupa Allah itu kamu hilangkan? Kenapa kamu pikir dia itu terbatas dengan cara berpikir kamu loh? Hey, itu Kasihan sekali dalilmu. pikiran kamu dibatasi Tuhan. Itu dalil kitabmu, Tuyul. Paulus Jangan mengatakan bilang itu. Jangan bilang kita tuyul. Kalau kita Paulus tuyul, yang tentu jadi mengatakan benar itu. tuyul. Paulus yang mengatakan itu, bukan aku. Makanya bilang Paulus, kamu dengar. salah mengerti tentang Paulus. Makanya dalilnya jelas di dalam kitabmu. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika orang tersebut, saudara, ketika orang tersebut mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah masih ada Tuhan pada dirinya?
Kenapa engkau meninggalkan aku? Kamu pikir itu Tuhan itu bodoh, kamu pikirannya itu terbatas dengan cara Tuhan itu hilang dan tidak ada. Kemudian setelah dijadikan manusia, kemudian nenekmu kiper. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, Bung. Ini depan orang Islam yang lebih paham Bible daripada ente yang tidak pernah baca, cuman mendengarkan pendeta dan pastor. Di sini orang-orang pandai semua ini. Ini saya sendiri malu ini bicara ini depan guru-guru saya ini. Kami ini orang paham Bible semua. Kamu tidak tahu mengosongkan diri menjadi rupa manusia. Itu kamu tidak mengerti aja, di situ kamu udah parah. Kalau Kamu dia udah mengosongkan diri itu maksudnya apa? Coba kau Dia jelaskan. menjadi rupa, menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia, itu kenosis namanya. Mengosongkan Karena diri kamu itu tak paham- maksudnya apa? kamu Dia tidak mengosongkan paham diri dengan dari hal apa? ini. Dia Dari mengosongkan keilahiannya. diri dari apa? Dari kemahakuasaannya di surga dan kemudian mengkenosis, mengkosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Pengertiannya sangat luas dan bukan berarti keilahian Allah itu hilang atau habis. Itu jauh sekali pikiranmu. Kalau Hebat dia kamu, mengosongkan Bunda, ini diri, nggak bisa. saudara. Kalau dia mengosongkan diri, kosong itu artinya apa? Kosong artinya kosong dulu, terjemahkan dulu kosong. Kosong itu apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa kata Quran di ayat yang lain? Ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu mengetahui, kamu menyaksikan, kamu membaca, kamu pemiliknya. Itu kitab punya lo, itu Paulus punya lo. Kamu membaca pernyataannya, Tuhan lu, dewa lu mengosongkan diri. Wa antum syuhada. Kamu tahu itu tertulis, tapi mengapa engkau membelokkannya? Yang membelokkan siapa? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa engkau menghalang-halangi orang berakal menuju kepada kebenaran? Man amana tabgunaha iwaja. Engkau justru malah menghendaki membengkokkan ajaran yang benar yang sudah nyata-nyata tertulis. Kosong ya kosong, tak ada isi. Kosongnya hampa, tak ada isi. Tapi kau belokkan, di situ masih ada isinya. Berarti tidak kosong, Cak Ayu. Makanya Al-Quran saya mengatakan, lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Apa penggarisannya? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar, tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kamu mempertahankan untuk membengkokkan ajaran yang benar. Sudah jelas-jelas Paulus sendiri mengatakan dewa mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Tapi kamu belokkan itu. Kamu membelokkan sebelok-beloknya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Kamu belokkan itu sebelok-beloknya. Kau belokkan kemana selera kau pergi. Siapa yang belok Juma? Kamu itu otakmu yang belok. Kamu bilang kita Oke. yang belok. Kalau begitu tolong kamu definisikan kosong adalah Kosong itu menggantikan kita. Itu menjadi jangan itu mengosongkan diri, bisa menjadi sama dengan dia. dibelokkan, diboleh, Itu mengosongkan dibelokkan diri, teman-teman, kamu nggak dibelokkan, paham ke sana. dibelokkan teman-teman, Mati. dibelokkan, Menggantikan kita. dibelokkan teman-teman. Man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Dibelokkan. Kosong adalah dibelokkan. Dia berkenosis sama seperti kita. Dibengkokkan, dibelokkan. Sekali nih, Man Bang. amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Saya serahkan kepada saudara. Kenapa? Tuhanku maha melihat, Tuhanku maha mendengar, Tuhanku maha menyaksikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tugas saya sudah selesai. Silakan yang lain. Izin Bang Juma, mending nanya sama anak TK kalau begini. Siap. Nanti katanya kosong itu mengerti ya. Ngerti dia. Ini beleng-beleng ini. Filsafat kosong semua ceritanya nih. Lanjut.
kosong. Jangan ngomong kalau Kata Rahma, nggak nggak ada tahu, keilahiannya kalau nggak tahu kosong. kalian nggak jiwa tahu baru. tentang kenosis. Jiwa baru kalau kosong itu keilahiannya nggak ada. Dia murni manusia. Kok ini apa sih kosong aja kok nggak paham? Aduh, memaksakan kali ya. Nggak, tanyanya sama anak SD aja Bunda. Ya, jadi Anak SD. sahabat anak yang SD aja. dimuliakan oleh Allah, kembali kepada penjelasan kita. Tugas kita sudah selesai terhadap saudara kita Jawa Baru. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Kita menyaksikan betapa getolnya pengikut Paulus membelokkan hukum. Padahal jelas di sana dikatakan juga janganlah memihak kepada orang ya yang miskin literasi ilmu dalam perkaranya. Bahkan dikatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Tetapi di kaidah mereka, dia belokkan. Seakan-akan dalil itu mengatakan, haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, boleh kau bunuh. Seakan-akan mereka ingin memaksakan firman Tuhan ini. Padahal dalilnya tidak begitu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus tidak bersalah. Haruskah dibunuh? Kata Tuhannya, jangan. Karena orang benar tidak boleh dibunuh. Karena orang yang tidak bersalah haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Maka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah yang tahu hukum itu, seketika membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1, Markus 1 nomor 14. Jelas sekali bahwa mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian. Mereka bersepakat untuk membunuh Yesus dengan melakukan kesaksian-kesaksian dusta supaya Yesus dikatakan bersalah. Diam, saudaraku. Diam. Waktumu sudah sampai. Diam, saudaraku. Diam. Kamu duduk di sini. Kamu duduk, kamu tenang di situ, dengarkan penjelasan saya. Semoga kamu masih ada di hatimu yang gelap itu. Jangan sampai tersesat kalian yang dengar. Semoga dalam hatimu yang gelap gulita itu masih ada setitik lubang yang bisa menjadi celah masuknya cahaya hidayah. Diam. Jadi dikatakan kemudian dalam dalilnya, orang benar itu jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah itu jangan kau bunuh. Yesus orang yang betul, Yesus orang yang benar. Tidak ada yang sampai kepada kebenaran tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan, tidak ada yang sampai kepada surga tanpa melalui Yesus. Itu perkataan Yesus. Lalu bagaimana mungkin hukum berubah menjadi orang benar bunuh, orang yang tidak bersalah bunuh, demi untuk menyelamatkan orang-orang segerombol dari barat Roma Yunani ini? Ini hukum, ini aturan secara turun-temurun mendarah daging turun kepada anak keturunan Ishak Yakub, yang jelas mengatakan bahwa orang benar tidak boleh kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Titik. Yesus orang yang hidup di bawah hukum Taurat, di mana orang Farisi paham betul, orang Yahudi ngerti betul, ahli Taurat paham benar. Yesus tidak boleh dibunuh karena dia orang benar. Sampai Pilatus mengatakan apa? Aku tidak menemukan sedikit pun kesalahan di orang ini. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18,
Pilatus mengatakan apa? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh karena dengki, bukan karena terbukti bersalah, bukan karena Yesus itu orang yang tidak benar atau Yesus itu adalah pendosa, bukan, tetapi karena dengki doang. Bolehkah orang benar dibunuh karena kesaksian palsu? Bolehkah orang benar itu dibunuh karena dengki? Bolehkah orang benar itu dibunuh karena tipu muslihat? Bolehkah orang itu dibunuh karena adanya kompromi dari iblis yang merasuki muridnya? Bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Bagaimana kalau ada yang orang membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu kekejian di dalam hati Tuhan, hal yang sangat dibenci, hal yang sangat dibenci. Lalu apa upaya Tuhan ketika orang yang dikasihinya ini kemudian ingin dibunuh, ingin dizolimi, ingin disalibkan? Apakah Tuhan nonton aja? Enggak. Apa buktinya? Ketika Yesus orang benar ini berdoa, Bapa, biarlah cawan ini, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tetapi bukan atas kehendakmu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Apa data selanjutnya? Di data 44-nya, maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Bapa, sekiranya mungkin biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit atas perintah Bapa. Apa perintahnya? Antarkan anakku yang kukasihi ini ke tiang salib. Pret! Jelas tertulis di Mazmur 91, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menantang anak yang dikasihinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Yesus terangkat. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawaku untuk banyak orang. Dia pasrah, nyawanya diangkat ke langit bersama dengan jasa.